sini saya akan membahas tentang peradaban Mesir kuno. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir hulu dan hilir sekitar 3150 sebelum Masehi dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Dalam peradaban Mesir kuno, didasari atas pengendalian keseimbangan baik antara sumber daya alam dan manusia, ditandai terutama oleh 1. Irigasi teratur terhadap lembah Nil. 2. Pendayagunaan mineral dari lembah dan wilayah gurun di sekitarnya. Yang ketiga, perkembangan sistem tulisan dan sastra. 4. Organisasi proyek kolektif. 5. Perdagangan dengan wilayah Afrika Timur dan serta Mediterania Timur. 6. Kegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan terhadap kebudayaan negara atau suku bangsa tetangga pada beberapa periode berbeda. Dalam pencapaian-pencapaian peradaban Mesir kuno antara lain, teknik pembangunan monumen seperti piramida, kuil, dan obselik, pengetahuan matematika, teknik pengobatan, sistem irigasi, dan agrikultur, kapal pertama yang pernah diketahui, teknologi tembikar glasir, bening, dan kaca, seni dan arsitektur yang baru, sastra Mesir kuno, dan traktat perdamaian pertama yang pernah diketahui. Adapun dalam agama Mesir kuno adalah bentuk kepercayaan dan ritual politeisme non-kompleks yang melekat pada masyarakat Mesir kuno. Agama ini berpusat pada interaksi orang-orang Mesir dengan dewa-dewi yang mereka yakini muncul dan mengendalikan kekuatan alam. Ritual-ritual seperti doa dan pemberian persembahan merupakan upaya agar mendapat pertolongan daripada para dewa. Baik, perkenalkan nama saya Trini Maria Vianney Oetaur. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Corak Perkembangan Sains pada Zaman Kuno. Yang saya jelaskan di sini yaitu bagaimana bentuk seni budaya dan kepercayaan dari peradaban Babilonia. Sebelum saya menjelaskan bagaimana bentuk seni budaya dan kepercayaan dari peradaban Babilonia, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peradaban Babilonia. Yaitu peradaban Babilonia mulai muncul di Mesopotamia pada sekitar tahun 1850 sebelum Masehi. Nama Babilonia diambil dari kata Babila yang berarti gerbang menuju Tuhan. Penamaan tersebut berdasarkan realita keindahan Babilonia pada masa tersebut. Nah, Babilonia adalah wilayah budaya kuno di Mesopotamia, pusat selatan yang sekarang bisa dilihat atau sekarang kita sebut yaitu Irak. Terletak di antara Sungai Efrat dan Tigris. Dengan Babel sebagai ibu kotanya, Babilonia muncul ketika Hammurabi pada tahun 1696 sampai 1654 sebelum Masehi, dan menciptakan sebuah kerajaan dari wilayah mantan kekaisar Akkadia. Nah, di sini juga Babilonia mengadopsi bahasa Akkadia yang ditulis Semit untuk keperluan resmi dan mempertahankan bahasa Sumeria untuk penggunaan agama, yang pada saat itu tidak lagi menjadi bahasa lisan.
Tradisi Akkadia dan Sumeria memainkan peran utama dalam kemudian budaya Babilonia dan daerah akan tetap merupakan pusat budaya penting, bahkan di bawah kekuasaan luar. Sepanjang zaman perunggu dan awal zaman besi, penyebutan awal kota Babel dapat ditemukan dalam sebuah tablet dari masa pemerintahan Sargon dari Akkad datang kembali ke abad 23 sebelum Masehi. Setelah runtuhnya dinasti Sumeria terakhir atau Ur ketiga di tangan Elam pada tahun 2002 sebelum Masehi tradisional dan sampai 1940 sebelum Masehi pendek. Orang Amori mendapatkan kendali atas sebagian besar dari Mesopotamia, di mana mereka membentuk beberapa kerajaan kecil selama berabad-abad pertama dari apa yang disebut periode Amori. Kedua, sistem kepercayaan peradaban Babilonia. Babilonia menganut kepercayaan yang hampir sama dengan bangsa Sumeria. Mereka menganut sistem kepercayaan politeisme atau memuja banyak dewa. Dewa utama bangsa Babilonia adalah Dewa Marduk, yang merupakan putra dari Dewa Enki. Dalam masyarakat Babilonia, pendeta memiliki peranan penting dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Jadi, pada peradaban Babilonia, yaitu menganut kepercayaan atau sistem kepercayaan itu mereka memuja dewa. Jadi mereka sampai sekarang itu masih memuja dewa. Jadi mereka percaya bahwa apa yang mereka sembahkan atau apa yang mereka doakan atau apa yang mereka percaya itu mereka percaya kepada mereka punya dewa. Dan kedua, bentuk seni budaya pada peradaban Babilonia. Dan ketiga, bentuk seni budaya pada peradaban Babilonia. Bentuk seni budaya peradaban Babilonia memang sangat terkenal dengan seni dan arsitekturnya. Hal itu dikarenakan Babilonia banyak menghasilkan tanah liat, maka kebanyakan bangunan didirikan di sana banyak menggunakan tanah liat. Jadi bentuk dari seni budaya peradaban Babilonia ini sangat unik karena mereka di sana masih menggunakan tanah liat untuk mendirikan sebuah bangunan atau mendirikan sebuah rumah. Ya, perkenalkan nama saya Yogi Dwi Prasetya, NPM 218100043010. Peradaban Cina kuno. Peradaban Cina kuno adalah bangsa Tiongkok yang muncul di lembah Sungai Kuning, Huanghe atau yang disebut sebagai Huanghe. Sungai Huanghe disebut sebagai Sungai Kuning adalah karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sistem kepercayaan Cina kuno yaitu masyarakat Cina kuno bersifat politisme atau yang disebut dengan menyembah dewa, roh, para leluhur yang dilakukan para lelaki melalui upacara tertentu. Peristiwa yang terjadi di dunia oleh masyarakat Cina kuno dicatat menjadi kumpulan buku yang disebut Xiu Qing, nama dewa-dewa dalam kepercayaan masyarakat Cina kuno, atau Cina kuno Sanghi atau dewa langit, Pungpa dewa angin, Lesi dewa badai, Tisan dewa penguasaan bukti suci. Bentuk seni sastra tulisan Cina kuno berkembang dalam bentuk piktogram. Pada mulanya ditulis di kulit penyu dan daun lontar masa dinasti Han. Ditemukan kertas. Masa ini mulai banyak seni sastra yang lahir seperti Xi Qing, puisi klasik, Su Qing, sejarah klasik, Ai Qing, perubahan-perubahan, Chun Qing, musim seni, dan gugur. Dan berkaitan dengan peradaban itu kan adalah
itu adalah peralihan dalam sistem-sistem di dalam sebuah kerajaan, yaitu adanya bangunan-bangunan yang masih ataupun yang mereka bangunkan untuk sebuah perubahan. Tapi untuk kepercayaan dari 3 peradaban tadi, itu membuat mereka itu punya kekuatan dalam arti bahwa kehidupan di setiap negara ataupun daerah yang mereka tempati itu punya roh-roh yang tersendiri, dalam arti punya dewa-dewa tersendiri, sehingga mereka melakukan ritual untuk memuja dan meminta bantuan